Halo, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman merasa terbantu dengan video yang saya bagikan. Semoga di kemudian hari video ini bisa membantu Anda kelak. Oke, kali ini saya membahas tentang cara membuat gambar kerja yang mudah dipahami oleh owner, kontraktor, subkon, para pekerja di lapangan juga. Jadi di sini kita lihat gambar 3D detail dari konstruksi baja dengan struktur baja, konstruksi baja gudang dan pabrik. Jadi dari sini ini 3D modelnya. Jadi ini 3D model detailing ya, bisa dipecah ke gambar kerja. Jadi sesuai ukuran dan bisa dilaksanakan di lapangan juga. Bentangan konstruksi baja gudang ini mempunyai bentangan 30 meter, panjang 60 meter. Ini yang bentuk kerangkanya ya. Jadi bentangan 30, panjang 60 panjang 60 benar, dilengkapi dengan 5 akses pintu, depan 2 dan samping 3. Dan dilengkapi kanopi untuk setiap pintu masuknya. Oke, kita lanjut langsung ke gambar kerja. Jadi gambar kerjanya bakal seperti ini. Gambar kerja ini juga sebagai persyaratan pembuatan IMB ya. Jadi harus ada gambar kerja atau sebagai dokumen pengurusan IMB ini sangat diperlukan untuk konstruksi baja ini. Jadi keuntungannya kita punya gambar kerja itu akan mempersingkat pengerjaan bangunan. Jadi mempermudah juga pelaksana pembangunan, yaitu kontraktornya dan pekerjanya yang di lapangan. Itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dan keuntungan gambar kerja sendiri itu bisa dibuat acuan sebagai kontrak ya. Jadi antara owner dan kontraktor bisa mengikuti gambar kerja sebagai kontrak. Apabila kontraktor tidak sesuai pengerjaan seperti gambar kerja, bisa owner bisa komplain. Sama halnya dengan kontraktor juga, acuannya harus sesuai dengan gambar kerja dan setelah dimensi mutu komponen penyusun struktur dan kualitasnya harus mengacu pada gambar kerja dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertera di gambar kerja tersebut ya. Ini tampak samping, ini tampak bagian dalam. Jadi di sini saya buat lengkap full 3D, jadi sangat memudahkan buat owner juga, kontraktor juga untuk mengaplikasikan ke TKP ya. Begitu. Ini tampak depan, tampak samping, tampak belakang juga. Jadi detail banget. Inilah keuntungan kalau punya gambar kerja. Jadi di sini juga sudah ditentukan material penunjang apa saja, seperti ada nok dari flat sheet talang 035, gordeng atap pakai CNP 150, rafter kuda-kuda ini IWF 300 ya. Jadi di sini tertera informasi penyusun. Jadi dari owner bisa mengajukan ke kontraktor dengan acuan gambar kerja ini untuk pedoman kontraktor memberikan harga kontrak sesuai gambar kerja ini. Jadi sebenarnya kalau biasanya itu ya yang pegang gambar kerja ini harusnya yang membuat itu kontraktor sebenarnya. Cuman nggak ada salahnya kalau owner juga punya gambar kerja ya, daripada hanya sebatas gambar rencana. Itu sangat merugikan buat owner juga. Harusnya langsung ke gambar kerja.
Jadi ini material list plangnya dari hulu, join sambungan rafter, jadi sambungan dari kuda-kuda. Di sini dijelaskan ada bracing dengan material kabel seling M22 dan jarum keras M22, dibagi dua bagian untuk bentangan 30. Ini per setengah kuda-kuda ya, ada dilengkapi dua. Mudah banget ini. Nah, seperti ini. Kolom utama pakai UF 350. Ini full SNI ya yang saya tertera di keterangan di sini. Kolom ekstra juga, kanopi, rangka dinding, list plank, gerbang dari materialnya sudah saya cantumkan di sini. Seperti ini. Terus kita langsung menuju ke proses kayak ventilasi, ikatan bracing untuk antar kolom utama ya. Ini juga saya terterakan di sini untuk material-materialnya. Oke, ini untuk kanopinya, detail kanopi. Langsung ke tahap. Jadi gambar kerja ini juga acuan dalam pembangunan ya, langkah-langkah erection di lapangan ya. Dari sini nih denahnya, ukurannya, bentangan, dena kolom. Jadi pertama kita bahas dena kolom. Jadi kolomnya naik semua. Detail kolomnya sendiri seperti apa? Seperti ini, tingginya 6 meter, IWF 350, dilengkapi dengan stiffener dengan plat 12, lengkap banget. Dan saya yakin semua orang awam pasti langsung tahu, oh seperti ini ya konsepnya bangunan yang akan saya kerjakan atau yang saya ingin bangun seperti ini. Jadi sangat mudah buat bapak owner maupun kontraktor juga. Detail base plate, langsung ke detail base plate. Jadi detail base plate di sini pakai plat. Jadi saya terangkan di sini base plate juga pakai plat 16 double ya, plat 16 double plat ya, bukan single plat untuk base plate-nya. Plat 16 double plat 16 milian, dilengkapi stiffener dan pengaku stiffener untuk kolom. Di sini ada juga plat dudukan gordeng dinding. Jadi di sini udah tertera detail dan ukurannya, jarak peletakan angkur, cara membuat base plate di sini sudah lengkap. Ukurannya 50 x 350 untuk plat plandesnya ini. Ukuran plandes atau base plate-nya ini, angkur pakai angkurnya kita lihat di sini di mana saya taruh angkur. Nah, lubang angkur ini angkur pakai M22 panjang 1000, panjang 1 meter dengan tekuan 10 cm. Nah, kita masuk ke detail selanjutnya. Ini sebagai contoh-contoh saja ya. Ini untuk kolom utama. Di sini juga ada juga detail ukuran dari plat dudukan cladding dinding atau cladding ya saya bilangnya. Di sini tertera platnya pakai apa, tebal 6 mili, ukuran dari plat dudukan gordeng dinding ya, plat cladding. Di sini juga untuk kolomnya sendiri, join antara rafter dan kolom seperti apa, join antara rafter dengan balok seperti apa. Sini udah detail banget. Langsung ke balok. Jadi di sini ada di balok pakai IWF 250. Di sini juga dilengkapi dengan end plate-nya pakai ukuran berapa, detail semua. Ini plat pakai tebel berapa juga sudah saya sebutkan. Untuk join baloknya pakai 412 mili, ada Hons pakai XWF 250. Jadi gambar ini pasti bisa diaplikasikan dan nggak mungkin nggak bisa diaplikasikan di lapangan. Jadi saya pastikan gambar ini bisa diaplikasikan. Jadi bukan gambar yang ntar ada revisi, enggak. Ini pasti bisa diaplikasikan. Ini detail tadi detail balok, ini detail ventilasi udaranya seperti ini pakai rangka batang dari CNP 100. Sudah jelaskan di sini dengan rangka batangnya pakai besi beton M10 double kiri kanan, lengkap. Dan yang pasti peletakannya seperti apa dan di mana sudah tertera di gambar kerja ini ya. Oke, terus kolom ekstra juga saya jelaskan semua kolom ekstra pakai IWF berapa, angkurnya pakai berapa. Ini di sini pakai angkur M16 cukup dengan
panjang 70 kali 100 sudah cukup. Di sini ada plat tarikan bracingnya dengan tebalnya berapa sudah saya, jadi bisa jadi acuan. Kontraktor tinggal lihat gambar kerja ini, udah nggak usah susah-susah dia bikin lagi, karena biasanya owner hanya pegang gambar rencana, yang mendetailkan biasanya kontraktornya gitu. Kolom ekstra, oke. Di sini ini Dena Rafter, ini yang paling komponen-komponen utama ya dalam penyusun gambar konstruksi baja gudang dan pabrik ini ya. Rafter juga sendiri panjang saya kasih untuk panjangnya, detail sambungan rafternya, detail join rafternya, detail joinnya ada 2 ini. Kita lihat di sini saya jelaskan juga plat dudukan untuk gording atap, pakai untuk gordengnya juga pakai CNB 150, saya jelaskan juga di gambar. Ini end plate-nya, lubang bautnya, jarak ukuran lubang baut ini bisa diaplikasikan. Jadi gambar 3D yang di sini emang benar-benar 3D modeling ya, 3D detail modeling. Jadi konsepnya pakai BIM ini. Jadi sesuai, bukan gambar tampak. Ini gambar sesuai dan pasti di lapangan pasti bisa diaplikasikan, dan biasanya sambungan seperti ini yang diberlakukan di lapangan di kebanyakan konstruksi ya. Sebenarnya banyak macam-macam join sambungannya, jadi ini yang biasanya saya pakai join sambungan. Untuk rafter ini sendiri ya, saya pecah dari rafter ini, oh ini end plate, ini hons pakai ini besarnya segini gini. Rafter juga pakai UF 300. Detail ini sudah saya cantumkan di detail C, tinggal lihat di detail C gitu. Mudah banget. Siapa yang nggak bisa? Angkat tangan. Semua pasti bakal bisa dan mudah untuk membayangkan. Ngapain pakai gambar hitam putih, udah nggak zaman sekarang, Mbak. Ini detail jalin sambungan. Sudah saya terterakan, ukurannya juga semua bisa diaplikasikan. Dan yang paling penting saya bubuhkan juga ini mal derajat kemiringan. Ini pakai 16 derajat. Saya masukkan juga mal derajatnya untuk para pekerja di lapangan untuk memotong ini ukurannya seperti ini. Mudah banget diaplikasikan. Oke. Cladding juga, cladding seperti ini, rafternya, untuk claddingnya, bracingnya. Jadi bracing antar kolom dengan kolom utama dengan kolom utama, atau bracing untuk kolom utama dengan bracing kolom ekstra itu berbeda ukuran. Ini join ini ya, join pertemuan cladding ya, bagian pojok juga saya terapkan di sini. Gitu, mudah banget kan? Ngapain kita buat gambar kerja yang bukan cuman gambar hitam putih, sekarang zamannya udah full 3D ya. Untuk pengurusan IFB juga tinggal disertakan gambar kerja ini pasti ACC gitu. Tinggal dimasukkan detail fondasi, detail air resapannya di mana, untuk sanitasinya air bersih air kotor, detail fondasi serta uji kekuatan struktur. Langsung ACC. Mudah kan? Bukan Oke. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Semoga video ini membantu Anda di kemudian hari. Terima kasih.